Halo, terima kasih sudah mampir di channel saya. Kali ini kita akan mengartikan motivasi berikut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, titik awal semua pencapaian adalah semangat, oleh Napoleon Hill. Pesan dari kutipan ini adalah bahwa semangat atau motivasi adalah faktor kunci yang mendorong seseorang untuk memulai dan mencapai tujuan atau pencapaian apapun dalam hidup. Semangat adalah dorongan internal yang memberikan energi dan tekad untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan menuju tujuan. Tanpa semangat atau motivasi yang kuat, seringkali sulit bagi seseorang untuk memulai atau bertahan dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam perjalanan untuk mencapai tujuan mereka. Dan dengan demikian, kutipan ini menekankan betapa pentingnya semangat sebagai titik awal yang memicu semua pencapaian dan kesuksesan dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, sukses adalah gabungan dari semua usaha-usaha sederhana yang dilakukan terus setiap harinya, oleh Robert Collier. Pesan dari kutipan ini adalah bahwa sukses bukanlah hasil dari tindakan-tindakan besar atau momen-momen epik, tetapi lebih merupakan akumulasi dari upaya-upaya kecil dan konsisten yang dilakukan setiap harinya. Ini berarti bahwa kesuksesan tidak terjadi secara instan ataupun tanpa usaha. Sebaliknya, itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan konsistensi dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Bahkan, jika tugas-tugas tersebut terlihat sederhana, kesuksesan memerlukan dedikasi dan ketekunan untuk terus melangkah maju. Bahkan ketika tantangan atau kesulitan muncul, dengan kata lain, setiap langkah-langkah kecil menuju tujuan akhir merupakan kontribusi penting dalam mencapai kesuksesan. Yang ketiga, semua proses diawali dengan keluar dari zona nyaman, oleh Mikhail John Bobak. Pesan dari kutipan ini adalah bahwa untuk mencapai kemajuan atau perubahan yang signifikan dalam hidup, seseorang harus bersedia untuk melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Zona nyaman adalah keadaan atau situasi di mana seseorang merasa aman, nyaman, dan tidak menghadapi banyak tantangan atau ketidakpastian. Namun, kemajuan atau perubahan seringkali terjadi di luar batas-batas zona nyaman ini. Jadi, kutipan ini mendorong seseorang untuk bersedia menghadapi ketidaknyamanan, tantangan, dan risiko yang mungkin timbul ketika mereka mencoba hal baru atau mengambil langkah-langkah besar dalam hidup mereka. Dengan keluar dari zona nyaman, seseorang dapat mengembangkan keterampilan baru, memperluas pengalaman, dan juga mencapai potensi yang lebih besar daripada jika mereka tetap dalam zona kenyamanan mereka. Ini adalah langkah penting menuju pertumbuhan dan pencapaian yang lebih besar dalam kehidupan. Yang keempat, kita hanya akan sukses jika punya semangat untuk sukses. Kita hanya akan gagal jika tidak keberatan untuk gagal, oleh Philip Foss. Kutipan ini menyampaikan dua pesan penting tentang sukses. A. Semangat untuk sukses. Ini menggarisbawahi pentingnya memiliki semangat atau motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Semangat adalah dorongan internal yang memberikan energi dan tekad untuk bekerja keras, mengatasi hambatan, dan juga mencapai tujuan. Tanpa semangat yang kuat, mungkin sulit untuk mempertahankan komitmen dan tekad untuk mencapai tujuan. B. Tidak takut gagal. Kutipan ini juga menyoroti bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ketika seseorang tidak takut untuk gagal, mereka lebih cenderung mengambil risiko dan mencoba hal baru. Kegagalan dapat menjadi pembelajaran yang berharga dan dapat membawa seseorang lebih dekat ke arah kesuksesan jika diambil sebagai pengalaman belajar. Jadi, intinya dari kutipan ini adalah bahwa semangat untuk sukses dan ketidakberatan terhadap kegagalan adalah dua faktor penting yang mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Yang kelima, terlalu banyak dari kita yang tidak bisa meraih mimpi dalam hidup karena terlalu lama hidup dalam ketakutan, oleh Les Brown. Kutipan ini mengajak untuk mempertimbangkan bagaimana ketakutan dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai mimpi dan tujuan hidup. Beberapa orang mungkin tidak mencapai potensi atau impian mereka karena mereka terlalu takut untuk mengambil risiko atau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka mungkin khawatir tentang kemungkinan kegagalan atau tentang perubahan dan ketidakpastian yang terkait dengan mencoba hal baru. Pesan dari kutipan ini adalah
bahwa untuk mencapai impian dan tujuan, seseorang harus belajar untuk menghadapi dan mengatasi ketakutan mereka. Hal ini mungkin melibatkan mengambil langkah-langkah kecil menuju tujuan, membangun kepercayaan diri, ataupun mengubah pola pikir yang negatif. Dengan melampaui ketakutan, seseorang dapat membuka pintu untuk peluang baru, dan juga potensi yang belum tergali. Jadi, intinya adalah bahwa ketakutan yang berlarut-larut dapat menghambat seseorang untuk mencapai impian mereka. Dan penting untuk belajar mengelola dan mengatasi ketakutan ini untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hidup. Yang keenam, sukses adalah menyukai diri kita, menyukai apa yang kita kerjakan, dan menyukai bagaimana kita melakukannya, oleh Maya Angelou. Kutipan ini menekankan bahwa sukses tidak hanya terkait dengan pencapaian luaran atau penerimaan dari orang lain. Lebih dari itu, sukses melibatkan aspek internal dan personal. Berikut adalah beberapa poin kunci dari kutipan ini. A. Menyukai diri sendiri. Sukses dimulai dengan memiliki penghargaan dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini mencakup menerima dan menghargai diri sendiri sebagaimana adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya. B. Menyukai apa yang kita kerjakan. Sukses juga terkait dengan rasa puas dan kepuasan dalam melakukan hal-hal yang kita pilih untuk dilakukan. Ini berarti menemukan nilai dan kepuasan dalam pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan. C. Menyukai bagaimana kita melakukannya. Cara kita melakukan sesuatu juga penting. Kejujuran, integritas, dan etika dalam tindakan kita adalah aspek penting dari kesuksesan yang sejati. Jadi, pesan dari kutipan ini adalah bahwa kesuksesan sejati datang dari dalam diri, dari rasa puas, dan juga penghargaan terhadap diri sendiri. Apresiasi terhadap apa yang dilakukan, dan cara kita melakukannya. Tidak hanya tentang pencapaian luaran atau pengakuan dari orang lain, tetapi juga tentang kepuasan dan kebahagiaan batin. Yang ketujuh, langkah pertama untuk sukses diambil ketika menolak untuk jadi tawanan lingkungan, di mana pertama kali kita menemukan diri kita, oleh Mark Twain. Kutipan ini mengajak untuk mengambil inisiatif dan bertindak untuk mencapai kesuksesan dengan cara menentang atau melepaskan diri dari pengaruh negatif atau batasan yang mungkin ada di sekitar kita. Berikut adalah beberapa poin kunci dari kutipan ini. A. Menolak untuk menjadi tawanan lingkungan. Pesan ini menekankan betapa pentingnya untuk tidak membiarkan lingkungan atau situasi sekitar mengendalikan atau membatasi kita. Ini mendorong untuk mengambil kendali atas keputusan dan tindakan kita sendiri. B. Menemukan diri sendiri. Langkah pertama menuju sukses dimulai dengan menemukan dan mengenali diri sendiri. Ini termasuk memahami potensi, tujuan, dan juga keinginan pribadi kita. Dan dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah menuju tujuan kita dengan keyakinan. Pesan dari kutipan ini adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan, penting untuk tidak terjebak dalam norma atau keterbatasan lingkungan sekitar. Sebaliknya, kita harus mengambil langkah pertama untuk mengenali dan memahami diri sendiri, dan kemudian menggunakan pengetahuan itu untuk mengambil tindakan menuju tujuan dan mencapai pencapaian yang diinginkan. Yang kedelapan, orang-orang yang sukses punya momentum. Semakin sukses mereka, akan semakin ingin mereka menjadi lebih sukses, dan semakin mungkin mereka menemukan jalan menuju kesuksesan. Sama seperti kegagalan, semakin sering kita ingin gagal, kita akan terperangkap dalam spiral kegagalan. Oleh Tony Robbins. Kutipan ini membahas konsep momentum dalam mencapai kesuksesan atau kegagalan. Berikut adalah beberapa poin kunci dari kutipan ini. A. Momentum dalam kesuksesan. Orang-orang yang mencapai kesuksesan cenderung memiliki momentum yang kuat. Ini berarti bahwa semakin sukses mereka, semakin termotivasi mereka untuk mencapai lebih banyak lagi. Mereka menggunakan kesuksesan sebelumnya sebagai dorongan untuk mencapai lebih banyak lagi. B. Siklus kesuksesan atau kegagalan. Kutipan ini juga mencerminkan bahwa ada risiko terlibat dalam siklus kesuksesan atau kegagalan. Jika seseorang sering mengalami kegagalan dan membiarkan hal ini terjadi terus-menerus, mereka dapat terperangkap dalam spiral negatif dari kegagalan yang sulit untuk keluar. Pesan dari kutipan ini adalah bahwa baik kesuksesan maupun kegagalan dalam menjalani siklus, orang-orang sukses menggunakan kesuksesan mereka sebagai motivasi tambahan untuk terus maju. Di sisi lain, terus-menerus merasakan kegagalan dapat membawa seseorang ke dalam siklus negatif yang sulit untuk diubah.
Oleh karena itu, penting untuk memilih untuk mengalami dan belajar dari kegagalan tanpa terjebak dalam spiral negatif. Yang kesembilan, kapanpun kita menemukan ada di sisi mayoritas, maka itulah saatnya untuk berhenti dan mengevaluasi diri. Oleh Mark Twain. Kutipan ini mengajak untuk mempertimbangkan situasi di mana kita berada di tengah mayoritas atau mengikuti arus kebanyakan orang. Berikut adalah beberapa poin kunci dari kutipan ini. A. Refleksi terhadap mayoritas. Kutipan ini mengatakan bahwa ketika kita mendapati diri kita berada di pihak mayoritas atau mengikuti arus kebanyakan orang, maka saat itulah kita sebaiknya berhenti sejenak dan melakukan evaluasi diri. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak selalu benar, bahwa mayoritas selalu benar atau mengambil keputusan yang tepat. B. Pertimbangan dan evaluasi. Ketika kita berada di situasi ini, kita diundang untuk melakukan introspeksi dan mempertimbangkan apakah tindakan atau keputusan yang diambil sesuai dengan nilai, tujuan, atau pandangan pribadi kita. Ini adalah saat yang tepat untuk memastikan bahwa kita tidak hanya mengikuti arus tanpa pertimbangan yang mendalam. Pesan dari kutipan ini adalah bahwa penting untuk tidak hanya mengikuti orang lain tanpa pertimbangan, terutama ketika mayoritas memilih arah tertentu. Mengambil waktu untuk mempertimbangkan apakah tindakan atau keputusan tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi adalah langkah yang penting menuju pertumbuhan dan kemandirian diri. Yang ke-10, jika kita tidak merancang rencana hidup, kesempatan untuk jatuh ke rencana hidup orang lain akan lebih besar. Apa yang orang lain rencanakan buat kita tidak banyak. Oleh Jim Rohn. Kutipan ini menyoroti pentingnya memiliki rencana hidup sendiri. Berikut adalah beberapa poin kunci dari kutipan ini. A. Merancang rencana hidup. Kutipan ini mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki rencana hidup yang jelas dan terarah, maka kita mungkin cenderung mengikuti rencana atau arah hidup yang ditetapkan oleh orang lain atau keadaan. Ini menekankan pentingnya memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam hidup. B. Pengaruh orang lain. Kutipan ini juga menyiratkan bahwa jika kita tidak memiliki rencana hidup sendiri, maka kita mungkin lebih rentan terhadap pengaruh atau kendali dari orang lain dalam menentukan arah hidup kita. Ini dapat mengakibatkan kita menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan atau tujuan pribadi kita. Pesan dari kutipan ini adalah bahwa penting untuk memiliki rencana hidup sendiri yang tercermin dalam tujuan, impian, dan aspirasi pribadi. Tanpa rencana yang jelas, kita mungkin terjerumus ke dalam arah atau rencana hidup yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi kita. Nah, itulah arti dari motivasi tersebut. Jika kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, coba untuk tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menemukan motivasi yang sulit untuk dipahami, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan mengartikannya di video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalam.